Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi tentang kaitan antara akidah Islam dan puasa Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kesempatan bertemu kembali dengan bulan suci nan penuh berkah, bulan yang di dalamnya dijanjikan berbagai pahala ibadah dilipat gandakan, dan Allah telah memilih ibadah puasa sebagai ibadah yang diwajibkan selama sebulan penuh ini. Allah telah mengistimewakan ibadah berpuasa dengan berfirman bahwa Allah sendiri yang akan membalas pahalanya. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, setiap amal kebaikan memiliki balasan pahala 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat kecuali ibadah puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalaskan pahalanya. Hadis riwayat Bukhari. Mengenai keistimewaan puasa di sisi Allah ini, Hujatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya menjelaskan bahwa keistimewaan ini tidak lain karena dua hal. Yang pertama adalah karena puasa merupakan ibadah yang bersifat individual untuk menjaga diri dari berbuat maksiat. Puasa juga merupakan sebuah amal ibadah yang bersifat rahasia, tidak dapat diketahui kecuali hanya Allah dan orang yang melakukan puasa, tidak seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah puasa sendiri merupakan cara mencegah dan melemahkan musuh Allah, dan seburuk-buruk musuh Allah adalah setan. Sesungguhnya setan tidak akan menjadi kuat kecuali hanya dengan perantara syahwat hawa nafsu yang mengalahkan manusia. Dalam hal ini, rasa lapar dapat mengalahkan syahwat dan hawa nafsu. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya setan mengalir dari dalam darah Bani Adam seperti mengalirnya darah, maka sempitkanlah tempat mengalir mereka dengan rasa lapar. Imam Ghazali membedakan tingkatan puasa menjadi 3. Pertama, puasa orang awam, yakni berpuasa dengan cara sebatas menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum, akan tetapi tidak menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang bersifat makruh untuk dilakukan. Secara lahiriah ini cukup disebut berpuasa. Kedua, puasa khusus, berpuasa dengan cara mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa, juga menjaga anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang makruh dan dosa, seperti menjaga lisan dari berbuat ghibah, menjaga pandangan mata, dan seluruh anggota tubuh yang lainnya. Ketiga, tingkatan puasa yang paling tinggi, yakni berpuasanya anggota tubuh dari hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang makruh, perkara-perkara syubhat, dan yang tidak kalah penting
menjaga hati dari berpikiran yang macam-macam. Rasa was-was, hasud, dan penyakit hati lainnya. Puasa dipenuhi hanya dengan berzikir kepada Allah. Puasa ini adalah puasa khususul khusus. Hanya beberapa orang yang dapat melakukannya yang sudah mencapai derajat tinggi dalam tasawuf. Ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba tidak bisa dilepaskan dari pondasi akidah. Sebagaimana kita ketahui bahwa akidah di dalam agama laksana pondasi bagi sebuah bangunan. Tanpa akidah, maka ibadah akan lenyap dan sirna begitu saja, walaupun tampak hebat dan memukau. Begitu pula ibadah puasa. Apabila kita lihat hikmah daripada ibadah puasa, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa. Sebab sesungguhnya ketakwaan itu merupakan perpaduan antara amal lahir dan amal batin. Oleh sebab itu, Talak bin Habib rahimahullah menafsirkan takwa al-amalu bi ta'atillah ala nurim minallah roja'a thawabillah wa taraki ma'asiyallah ala nurim minallah makhofata azabillah. Melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah seraya mengharap pahala Allah. Meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah seraya merasa takut akan hukuman Allah. Takwa kepada Allah inilah hikmah agung dari disyariatkannya ibadah puasa. Cobalah kita cermati di bagian awal surat Al-Baqarah. Ketika Allah menerangkan ciri-ciri orang yang bertakwa, maka akan kita dapati bahwa yang bertakwa itu selalu dihiasi dengan akidah sahih dan amal-amal soleh. Mereka beriman kepada yang gaib, mereka mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepadanya, dan mereka pun meyakini akan hari akhirat. Orang bertakwa sebagaimana digambarkan di dalam ayat-ayat itu adalah mereka yang memadukan di dalam dirinya antara keikhlasan kepada Allah yang tercermin di dalam ibadah sholat dan juga berbuat baik kepada sesama yang tercermin di dalam sedekah dan zakat. Inilah ciri orang-orang yang beruntung dan sukses. Demikian pula dalam ibadah puasa, kita bisa melihat bersama bahwa Allah menempa kita dengan ibadah puasa ini agar menjadi sosok yang memiliki empati dan kepedulian kepada sesama. Kita bisa merasakan kepedihan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan dan kesusahan, haus, lapar, dan berkurangnya tenaga untuk beraktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, puasa adalah sarana untuk membina kesabaran kita. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menanggung hal-hal yang tidak menyenangkan berupa musibah dan kesempitan. Di samping itu, dengan ibadah puasa, kita dilatih untuk mempertajam keikhlasan. Karena orang yang berpuasa hanya mengharap pahala dan balasan dari sisi Allah, bukan dari manusia. Orang yang puasa tidak mengharapkan pujian dan sanjungan mereka atas ibadah yang dilakukannya. Puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa puasa itu tidak bisa atau sulit untuk disusupi oleh riya. Sebagaimana diterangkan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam salah satu ceramahnya, bahkan disebutkan juga oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa orang-orang musyrik masa lalu tidak pernah dikisahkan bahwa mereka berpuasa untuk berhala dan sesembahan mereka selain Allah. Hal ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah dan amal yang begitu istimewa di hadapan Allah. Oleh sebab itu,
Allah pun menyebutkan bahwa puasa itu untuknya dan Allah pula yang akan membalasnya dengan balasan yang hanya Allah yang tahu berapakah kelipatan dan besar pahalanya. Karena puasa adalah kesabaran dan kesabaran itu akan disempurnakan balasannya oleh Allah tanpa hitungan. Siswa dan siswi yang dirahmati Allah, dari sinilah kiranya kita bisa memetik sebuah pelajaran berharga, bahwa kualitas suatu amalan tidak hanya dilihat dari fisik dan penampilan luarnya. Akan tetapi lebih daripada itu, begitu banyak amalan yang menjadi besar pahala dan ganjarannya di sisi Allah karena apa-apa yang tertanam di dalam hati orang yang melakukannya, yaitu iman, keikhlasan, dan tauhid. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang salaf, betapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena niatnya, dan betapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena niat. Inilah kedudukan dan keutamaan amal-amal hati di dalam syariat Islam yang hanif ini. Amalan hati laksana ruh bagi tubuh seorang manusia. Cinta misalnya, seorang yang beramal atau melakukan ibadah tanpa kecintaan digambarkan oleh para ulama seperti badan yang tidak ada ruhnya, alias sudah menjadi mayat. Inilah kenyataan yang kita tidak bisa pungkiri. Banyak di antara kita melakukan amal tanpa hati yang hadir. Kita sholat dalam keadaan hati yang tidak khusyuk dan tidak hadir di dalam bacaan dan gerakan sholat. Pernah dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa sholat tanpa kekhusyuan dan hati yang hadir adalah seperti tubuh tanpa ruh. Oleh sebab itu, sebaik-baik zikir dan amalan adalah yang bersesuaian antara apa yang diucapkan dengan lisan dengan apa yang ada di dalam hati. Siswa dan siswi yang dirahmati Allah, dengan merenungkan hal ini, kiranya kita bisa kembali mengevaluasi kualitas ibadah puasa kita dan amal-amal kita yang lain. Bisa jadi amal yang kita kira besar justru kecil di hadapan Allah karena minimnya iman, keikhlasan dan tauhid yang ada di dalam hati kita. Dan sebaliknya, bisa jadi amal yang kita anggap remeh dan sepele justru besar di sisi Allah karena keikhlasan dan iman yang ada di dalam hati orang-orang yang melakukannya. Hanya kepada Allah juga kita memohon pertolongan untuk beribadah dan taat kepadanya. Ya Allah, bantulah kami dalam berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ya Allah, jadikanlah seluruh amal kami untukmu, dan janganlah engkau jadikan sedikit pun darinya untuk selainmu. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah sholat kami, terimalah tilawah dan zikir kami. Ampunilah kesalahan dan keteledoran kami ya Rabb, dari membela dan memperjuangkan tauhid dan sunnah nabimu. Ya Allah, ya Rabb, seru sekalian alam, bebaskanlah diri kami dari azab nerakamu. Ya Allah, ya Ghaffar, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, maka ampuni dan maafkanlah dosa-dosa kami. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.